Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi mikro. Pertama, ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari hal-hal kecil dalam kegiatan ekonomi. Misalnya bagaimana konsumen membeli barang, bagaimana perusahaan menjual barang, dan bagaimana harga terbentuk di pasar. Jadi, ekonomi mikro fokusnya lebih ke perilaku individu dan perusahaan, bukan ke seluruh negara. Selanjutnya, dalam ekonomi mikro ada dua konsep penting, yaitu permintaan dan penawaran, di mana permintaan adalah keinginan konsumen membeli barang, sedangkan penawaran adalah keinginan produsen untuk menyediakan atau menjual barang. Nah, ketika permintaan dan penawaran bertemu, terbentuklah harga keseimbangan, yaitu harga yang cocok untuk membeli dan menjual. Jika harga terlalu tinggi, barang jadi banyak sisa atau surplus. Kalau harga terlalu rendah, barang menjadi kurang atau disebut shortage. Lalu, ekonomi mikro juga membahas perilaku konsumen, di mana konsumen ingin mendapatkan kepuasan atau utilitas dari barang yang dibeli, tetapi kepuasan tambahan dari setiap konsumsi barang akan terus menurun. Ini disebut dimension marginal utility. Contohnya, makan satu potong roti terasa sangat enak, potong kedua masih enak, tetapi seterusnya makin biasa saja. Nah, di sini kita belajar tentang produksi dan biaya, di mana produksi ingin memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin agar mendapatkan keuntungan. Mereka melihat hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Nah, keputusan terbaik perusahaan adalah ketika biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Nah, pada titik itulah produksi paling menguntungkan. Kemudian dalam ekonomi mikro ada beberapa struktur pasar. Yang pertama, persaingan sempurna, di mana banyak penjual produk sama harga ditentukan pasar. Yang kedua, monopoli, di mana hanya satu penjual sehingga harga ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, persaingan monopolistik, di mana banyak penjual tapi produknya itu beda-beda. Terus yang keempat, oligopoli. Hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Setiap jenis pasar dimiliki cara berbeda dalam bentuk menentukan harga dan jumlah produksi, di mana pemerintah juga ikut mengatur pasar. Misalnya, dengan menetapkan pajak, memberikan subsidi, atau menentukan harga tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar seperti ketika terjadi polusi atau eksternalitas barang publik yang tidak bisa dibatasi, atau ketika informasi antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Dan yang terakhir, mempelajari ekonomi mikro sangat penting, di mana kita bisa memahami mengapa harga barang itu bisa naik turun, bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi, dan bagaimana kita sebagai konsumen bisa memilih barang yang paling menguntungkan dan sesuai kebutuhan. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai konsep dasar ekonomi mikro. Semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.